Perkenalkan, nama saya Evensia Najai. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi kami tentang aneka model interaksi kelas rangkap dalam PKR. Pengertian kelas rangkap dalam PKR. Menurut Wardani 1998, PKR dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang masyarakatnya seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih kelas satu rombongan belajar. Sebagai contoh, seorang guru mengajar di kelas A dan B atau dalam kurung untuk 2 orang rombongan belajar yang masing-masing mempunyai tujuan belajar spesifik pada saat yang sama. Rombongan-rombongan belajar ini menempati ruang kelas yang terpisah yang dihubungkan oleh pintu. C. Asri Budiningsih mendeskripsikan PKR sebagai seorang guru yang harus menghadapi 2 kelas atau lebih atau satu kelas dengan 2 atau lebih kelompok siswa yang mengembangkan berbeda kemampuan untuk membimbing belajar untuk beberapa topik berbeda dalam satu mata pelajaran, untuk 1 atau lebih mata pelajaran, dan dalam 1 atau lebih ruang kelas pada jam pelajaran yang sama. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Krisi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya adalah kualitas sebagai salah satu unsur penting dalam pembelajaran yang efektif akan dapat ditingkatkan melalui penerapan aneka model pembelajaran. Tentu saja tidak semua model pembelajaran diterapkan secara bersamaan. Pilihan yang menurut Anda paling tepat adalah model pembelajaran yang sangat penting. Unsur penting kedua dalam pembelajaran yang efektif adalah luas dan bermaknanya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Untuk itu pun, Anda memerlukan penguasaan aneka model pembelajaran. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar ini, semua kalangan diajak untuk bersama-sama mengkaji ciri-ciri pokok setiap model dan keterlaksanaan model tersebut. Perkenalkan, nama saya Eva. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas rangkap dalam PKR. Dalam rangka pelaksanaan PKR, ada beberapa model pembelajaran yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Format atau model pembelajaran tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Proses belajar arahan sendiri, biasa disingkat PBAS. Yang kedua, proses belajar melalui kerjasama, biasa disingkat PBMKS, yang meliputi sebagai berikut. Yang A. Olah pikir sejoli, yang disingkat OPS. Yang B. Olah pikir berebut, yang disingkat OPB. Yang C. Konsultasi intrakelompok, yang disingkat KLK. Yang D. Tutorial teman sebaya, yang disingkat TTS. Yang E. Tutorial lintas kelas, yang disingkat TLK. Yang F. Diskusi meja bundar, biasa disingkat DMB. Yang G. Tugas diskusi dan resitasi, yang disingkat TDR. Yang H. Aktivitas tugas tertutup, biasa disingkat ATTU. Yang I. Aktivitas tugas terbuka, biasa disingkat ATTA. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memelihara suasana kelas belajar. Dari pengalaman yang kita ketahui bahwa situasi ruangan tempat pembelajaran kelas rangkap berlangsung akan berbeda dengan situasi dari pembelajaran kelas tunggal.
yang membedakan kelas PKR dari kelas lain antara lain dalam hal keserbagandaan dalam kelas PKR. Yang dimaksudkan dengan keserbagandaan di sini adalah yang pertama, kelompok siswa dari 2 kelas atau lebih. Yang kedua, 1 atau lebih dari 1 mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, 1 atau lebih dari 1 topik yang dibahas. Yang keempat, 1 atau lebih dari 1 model belajar yang digunakan. Yang kelima, 1 atau lebih dari 1 ruangan belajar yang dipakai, waktu yang bersama dihadapi serta dikelola oleh hanya 1 orang guru saja. Dengan kata lain, seorang guru harus menangani serbaneka atas aneka ragam hal pada saat seorang diri. Menghadapi keadaan seperti itu, Anda sebagai guru dituntut untuk dapat, yang pertama, memelihara disiplin kelas untuk memungkinkan setiap siswa selalu berada dalam tugas belajarnya dan tidak mengganggu siswa lainnya. Yang kedua, menciptakan dan memelihara suasana kelas yang menarik. Artinya, siswa dan guru merasa betah dan menyenangkan, serta siswa dan guru tidak merasa bosan melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Yang ketiga, selalu sadar dan merasa terikat oleh tujuan belajar yang telah dirumuskan dengan tepat. Berani mengambil keputusan transaksional, yakni keputusan yang diambil pada suatu berlangsungnya pembelajaran demi mencapai belajar siswa yang setinggi-tingginya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai aneka model interaksi kelas rangkap dalam PKR mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.